Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejumlah kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia. Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 SJ182 yang mengangkut 62 penumpang dan kru pesawat jatuh di perairan Laut Jawa di Kepulauan Seribu, Jakarta, beberapa menit setelah lepas landas pada 9 Januari 2021. Peristiwa ini kembali menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan industri penerbangan di Indonesia. Menurut data Aviation Safety Network, sejak tahun 1945, ada 104 kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, dengan korban lebih dari 1.300 kematian. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai tempat paling berbahaya untuk terbang di Asia. Amerika Serikat sempat melarang beroperasinya maskapai penerbangan Indonesia di sana dari tahun 2007 sampai 2016 akibat beberapa faktor seperti kurang baiknya keahlian teknis, personel terlatih, pencatatan, atau prosedur pemeriksaan. Larangan yang sama juga sempat diberlakukan oleh Uni Eropa di tahun 2007 sampai 2018. Berikut daftar kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia yang berhasil dihimpun Tagar. Yang pertama, pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan 660 pada 24 Juli 1992 menabrak Bukit Inahau ketika akan mendarat di Bandara Patimura, Ambon. Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan ini, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah total 70 orang tewas. Yang kedua, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 152, rute Jakarta-Medan, jatuh di Desa Buah Nabar, Sumatera Utara pada 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah total 234 orang. Peristiwa ini juga menjadi kecelakaan pesawat dengan jumlah korban jiwa terbanyak di Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga, Lion Air. Pada 30 November 2004, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan 538 dari Jakarta tergelincir saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. Dalam kecelakaan itu, 26 penumpang pesawat tewas, sedangkan 142 orang lainnya mengalami luka-luka. Yang keempat, Mandala Airlines. Dengan nomor penerbangan RI091, gagal lepas landas dari Bandara Polonia Medan pada 5 September 2005. Pesawat dengan rute Medan-Jakarta ini menerobos pagar bandara dan menabrak perumahan penduduk di Jalan Jamin Ginting. Dalam peristiwa itu, hanya 17 penumpang yang selamat. Sedangkan 100 penumpang lainnya tewas, berikut juga 41 warga menjadi korban tewas. Yang kelima, pada 1 Januari 2007, penerbangan Adam Air dengan nomor 574 rute Surabaya-Manado jatuh di Selat Makassar dan tenggelam ke kedalaman lebih dari 2.000 meter. Kecelakaan ini telah menewaskan 102 penumpang dan awak pesawat. Yang keenam, pesawat Merpati Nusantara Sian dengan nomor penerbangan MA60 PKMZK rute Sorong Kaimana jatuh ke laut beberapa meter dari Bandara Kaimana pada 7 Mei 2011. Kecelakaan itu menewaskan seluruh awak dan penumpang yang berjumlah 25 orang. Berdasarkan laporan akhir penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, saat penerbangan mendekati Bandara Kaimana, pesawat diterbangkan dengan menggunakan aturan Visual Flight Rules. Namun kondisi cuaca dengan jarak pandang 2 km dan ketinggian dasar awan 1.400 kaki tidak memenuhi syarat penerbangan visual, yaitu seharusnya jarak pandang minimum 5 km dan ketinggian dasar awan 1.500 kaki. Berikutnya yang ketujuh, pada 29 September 2011, pesawat Nusantara Buana Air Flight 823 jatuh di Langkat, Sumatera Utara.
Sebanyak 18 penumpang dan awak pesawat tewas dalam kecelakaan itu yang diduga akibat cuaca buruk, sehingga menyebabkan pesawat hilang keseimbangan dan jatuh ke gunung. 8. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak ketika melakukan demonstrasi penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 9 Mei 2012. Kecelakaan itu menewaskan 45 penumpang dan awak pesawat. Dan sebagian penumpang adalah wartawan yang meliput demonstrasi penerbangan perdana pesawat itu. Berdasarkan penyelidikan KNKT, kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian pilot, antara lain peta pada pesawat tidak memuat informasi tentang area yang dilintasi, yaitu Bogor, dan pilot juga tidak menguasai medan dan kontur pegunungan Salak. Hal itu makin diperburuk dengan kondisi langit yang sangat tebal, termasuk juga adanya calon pembeli yang duduk di bangku observer di kokpit, yang mengganggu konsentrasi pilot. Berikutnya yang ke-9, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8591, rute Surabaya-Singapura, mengalami kecelakaan pada 28 Desember 2014, menewaskan 162 penumpang dan awak pesawat. 2 hari setelah kejadian, puing pesawat dan bagian tubuh manusia mulai ditemukan. Hasil investigasi KNKT menunjukkan adanya kerusakan pada bagian ekor pesawat. 10. Pada 30 Juni 2015, pesawat Hercules Lockheed C-130 milik TNI Angkatan Udara jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat itu berisikan 12 kru dan 101 penumpang yang merupakan prajurit TNI dan keluarganya yang akan terbang ke Lanut, Tanjung Pinang. Seluruh kru dan penumpang dalam pesawat tersebut meninggal dunia. Yang ke-11, Trigana Air. Pesawat Trigana Air dengan nomor penerbangan 267, rute Jayapura Oksibil, menabrak Gunung Tangok, Papua, pada 16 Agustus 2015. Kecelakaan itu menewaskan 54 orang yang ada di dalamnya, dan ini menjadi salah satu kecelakaan yang terburuk di Indonesia, karena terjadi di lokasi yang sama sekali belum dijamah oleh manusia. Kemudian yang ke-12, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang jatuh di area perairan Karawang, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 29 Oktober 2018 ini telah menewaskan 189 penumpang dan awak pesawat. Dari hasil investigasi, KNKT menyimpulkan penyebab kecelakaan adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, dan kurangnya dokumentasi tentang sistem pesawat. Selain itu juga dipicu kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot dan kopilot, serta distraksi dalam kokpit. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejumlah kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.